Trading kalian masih asal-asalan. Kalian harus tahu indikator dalam trading forex. Kembali lagi dengan saya Fendi EDC, si paling trader santuy. Jangan trading kalau tidak santuy. Oke, kita langsung bahas ke materinya langsung. Indikator tren. Ketika kalian trading, kalian juga harus mengetahui apa itu tren. Tren apa aja sih? Tren naik, tren turun, dan sideways. Maka itu saya bakal informasikan indikator yang cocok untuk melihat tren dalam trading. Oke, kita contohkan indikator. Di sini kalian bisa klik insert indikator tren. Nah, di sini ada berbagai macam indikator tren. Contoh, envelope. Envelope juga termasuk bisa menunjukkan indikator. Indikator nggak tuh? Indikator yang menunjukkan tren. Terus, ada apa lagi? Moving average. Moving average ini sangat cocok banget untuk kalian pencinta tren. Kalau misalkan market sekarang tuh goal yang ATH terus-menerus, moving average paling cocok untuk kalian trading. Terus apa aja sih yang bisa mengetahui tren? Masih banyak lagi. Parabolic star. Itu bisa menunjukkan kita tren. Bollinger Band juga masuk sih. Trennya bisa menunjukkan ketika Bollinger Band-nya itu naik, bisa itu menandakan trennya naik juga, atau ketika di oversold atau overbought. Oke, lanjut. Oskilator. Nah, di sini oskilator tuh menunjukkan apa sih? Oskilator itu biasanya menunjukkan bahwa kejenuhan suatu harga. Ketika harga misal XAUSD atau gold, pasti kalau misalkan naik terus bakal capek. Nah, indikator ini bisa menunjukkan kejenuhan suatu harga. Misal, stokastik. Stokastik juga bisa untuk menunjukkan kejenuhan suatu harga market. Jadi, kalau misalkan menentukan tren, tadi kalian bisa menggunakan di pilihan tren. Tren naik, tren turun, sideways bisa ditentukan oleh indikator tren. Kalian bisa pilih cocok mana. Terus oskilator. Oskilator tujuannya untuk apa? Untuk kejenuhan harga. Jadi, kapan kita momen buy dan sell-nya jadi ketahuan. Nanti kita bahas lagi juga. Indikator mana yang cocok untuk trading. Gitu. Terus volume. Jadi kalian juga tahu nih indikator ini untuk apa? Volume. Volume ini untuk apa sih? Volume itu untuk menilai fluktuatif suatu market, kekencangan, kelambatan. Jadi kalau misalkan market lagi kenceng banget, lagi agresif, lagi news, itu kita bisa lihat dengan indikator volume. Money flow index bisa, atau volume bisa, dan kalian pilih dan pelajari. Mau indikator apapun, kalau kalian tidak belajar, tidak mengetahui cara entry-nya, kelemahan, kelebihan, kalian tidak akan bisa. Ingat, ketika trading, kalian harus bisa. Itu, mau belajar. Saya bakal contohkan indikator momentum oscillator. Oscillator digunakan untuk melihat kekuatan tren dan potensi pembalikan arah. Nah, saya contohkan pakai oscillator ya. Saya pakai stokastik oscillator. Saya bakal pasang settingan saya 14.37. Oke, di sininya eksponensial. Go. Oke, saya contohkan misal pakai time frame kecil. Oh, ini di market GU ya. Saya bakal ganti dulu di market yang lain. Oke.
Salah, kepencet. Data Windows, View, Toolbox. Toolbox-nya, terus navigatornya saya munculin juga. Oke, sorry. Oke, saya ganti ke XIUSD. XIUSD nggak tuh? Sekarang lagi ada by limit. Tenang. Template. Nah, di sini nih saya menggunakan yaitu moving average. Moving average itu untuk menunjukkan arah trend market. Nih, dilihat dari moving average sudah jelas banget bahwa trennya itu naik gitu. Jadi kalau misalkan untuk tren kalian bisa menggunakan moving average dan pelajari. Prinsipnya simpel kok. Saya contohkan di time frame kecil ya. Di time frame kecil nih, dia tuh selalu mantul kepada pantulannya. Pantulannya nih. Saya kasih tanda panah juga. Nah, jadi setiap mantul atau menyentuh garis MA, dia bakal naik kembali selagi trennya naik tuh. Tapi kalau misalkan trennya turun, saya contohkan, ini breakout, ini bisa naik dikit untuk turun. Ini naik dikit langsung turun. Ingat, ini naik dikit terus turun. Oke. Mana ini? Sorry. Tuh kan naik dikit terus turun ini. Gak apa-apa ya. Kita lihat sambil backtest secara langsung bahwa indikator ini sangat mampu dan cocok untuk kalian trading. Itu untuk mengetahui tren. Lanjut. Saya lanjut ke oskilator tadi ya. Kita pasang indikator oskilator tambah stokastik 1437. Oke. Dan di sini kalian tahu kejenuhan harganya. Nah, di sini saya kasih tanda atau area. Kalau misalkan areanya sudah nyampe bawah, itu tandanya jenuh untuk jual. Oke, lanjutnya kita harus bisa ambil buy. Terus kalau misalkan area atas gimana? Area atas udah jenuh untuk beli. Ini namanya stokastik oscillator. Oke, terus indikator untuk menilai volatilitas market. Nah, ketika volatil tuh, news atau apapun yang lagi kenceng, kalian bisa menggunakan volume. Di sini volumenya sudah kepasang sih. Down. Di sini volume menunjukkan kalau misalkan market lagi kenceng, di sini akan bergejolak lebih tinggi dari biasanya. Jadi kita lebih hati-hati dalam trading atau kita memanfaatkan. Jadi kalian milih mana? Mau memanfaatkan atau menghindari? Tapi ingat, kalau kalian memanfaatkan, kalian harus gunakan money management yang baik. Intinya, indikator itu hanya membantu untuk kalian bisa trading dengan arah yang tepat. Jadi kalau kalian trading nggak punya arah, jangan trading. Terus gimana cara mengetahui cara pembelajarannya? Kita ada bimbingan untuk kalian menjaga trading dengan baik dan benar. Apalagi jangan sampai yang namanya trading kalian itu full margin. Ingat, ketika full margin, kalian bakal hancur. Jadi, tradinglah dengan yang baik dan benar. Kalau kalian mau solusinya, pembelajarannya, silakan datang dan belajar, buktikan ke kantor di DIMEK Pusat Bandung. Kalau nggak percaya, datangi saya di Jalan Garuda nomor 88 Andir, Bandung. Begitulah pembahasan saya tentang indikator dalam trading forex.
Indikator adalah suatu teknik atau membantu untuk kita trading dengan baik dan benar. Jangan sampai salah arah, jangan sampai salah broker, jangan sampai salah mentor. Kita adalah solusi dalam segala bidang di dunia trading. Pengen belajar trading? Didimek solusinya. Saya Fendi EDC, pamit undur diri. Semoga bermanfaat dan kalian bisa trading dengan benar. Salam trader santuy, salam cuan, dan salam profit. Bye-bye.